Shalom, 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 teman-teman dari GBS Haleluya Palur yang masih senang dengan ibadah online, juga sahabat-sahabat yang masih melakukan ibadah online. Saudara-saudara, kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini, maka mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan pada sore hari ini kami akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau pimpin kami satu persatu jemaat-Mu yang akan mengikuti ibadah online sore hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Zakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga haleluya, firman yang akan ditaburkan bisa kami mengerti Tuhan, jemaat-jemaat-Mu mengerti dan bisa menjalankan apa yang menjadi perintah daripada iman kepada Tuhan. Ibadah online sore hari ini kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mulai dari awal, pertengahan, dan dengan berakhirnya nanti kami berserah hanya pada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga jemaat-jemaat online. Baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita sama-sama fokus untuk ibadah online hari ini dengan satu tema. Benarkah kita sudah menerima Yesus Kristus? Satu pertanyaan yang aneh. Kalau kita orang Kristen, mestinya kita sudah menerima Yesus Kristus. Tapi kuasa setan itu kuasa yang luar biasa. Bisikan setan itu dapat menipu kita. Dengan tipuan, kelihatannya kita sudah menerima Kristus. Kelihatannya kita sudah mengundang Yesus dalam hati. Tapi sore hari ini, mari kita buka Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari kita belajar dari ayat ini, kita berkaca. Benarkah Yesus ada dalam hidup kita? Kalau benar, kita telah punya kunci utama, yaitu damai sejahtera pasti tinggal di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera pasti ada di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita izinkan Yesus untuk berkiprah dalam hidup kita. Maka damai itu akan makin besar. Damai sejahtera yang melampaui akal itu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, Yesus pada sore hari ini menyadarkan kita. Apakah masih ada tembok pemisahan dalam hidup kita? Apakah masih ada perseteruan hidup kita dengan teman sebelah kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman bekerja kita? Apa masih ada perseteruan atau tidak? Sebab sekecil apapun perseteruan itu membuat damai di dalam hidup kita lenyap. Saya sukacita, saya senang, tiba-tiba saya ketemu dengan orang yang saya benci. Tidak ada damai. Ya, bibir kita masih bisa tersenyum. Roman kita kelihatannya masih bisa berseri, tetapi hati kita pasti menolak. Tuhan
hari ini mengajar kita. Apakah kita masih menyimpan perseteruan dengan orang lain? Siapapun mereka. Kita Kristen. Kita Kristen itu Kristus ada dalam hidup kita. Kristus diizinkan untuk berkiprah tadi. Akan berbuat apa Tuhan dalam hidupku? Monggo, silakan. Kita manusia yang juga pinter kamuflase. Lebih-lebih setan masih ada dalam hidup kita, masih suka berbisik. Tembok perseteruan itu dibungkus dengan bungkus yang indah. Disimpan di tempat yang rapi. Sehingga seolah-olah kita sudah tidak punya musuh. Seolah-olah kita sudah bebas dari perseteruan. Tapi dari ayat 2 tadi Tuhan mengatakan ada tembok pemisah yang hanya dapat dihancurkan oleh Kristus. Hati-hati. Ya. Banyak orang Kristen yang sudah menjadi pendeta. Banyak orang Kristen yang sudah menjadi aktivis gereja. Sebagai leader, sebagai singer, sebagai usher, sebagai guru sekolah minggu. Dan masih banyak jabatan-jabatan yang dapat diemban oleh orang-orang Kristen. Tapi kalau ada di antara pendeta, ada di antara aktivis gereja, ada di antara guru sekolah minggu yang masih punya simpanan perseteruan di dalam hidupnya, walaupun dibungkus dengan kertas emas yang indah, Tuhan tahu. Sampai Tuhan memberikan ultimatum kepada kita aktivis gereja, kita para pendeta, kita para guru sekolah minggu yang terdapat dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jangan sampai ayat ini ditujukan kepada kita. Jangan sampai kelihatannya kita aktivis gereja, tetapi justru Tuhan menunjukkan jarinya. Enyahlah engkau, karena engkau sekalian pembuat kejahatan. Jahat yang mana? Ya, jahat yang mana? Efesus 2 ayat 14 menyatakan bahwa masih ada tembok perseteruan di antara kamu. Mari kita periksa. Kita tidak usah meriksa melihat teman-teman sebelah kita. Tapi mari kita tunduk kepala, kita lihat hati kita. Apakah perseteruan kami dengan Bapak kami sudah selesai? Apakah perseteruan antara Bapak dan anak sudah selesai? Apakah perseteruan antar saudara sudah selesai? Apakah perseteruan dengan sahabat sudah selesai? Jangan perseteruan itu dibungkus dengan aktivitas gereja. Tuhan tidak suka. Tuhan adalah juru damai. Kalau kita punya Kristus, perseteruan sedalam apapun juga dapat didamaikan. Karena hati kita yang sudah luber kasih, hati kita yang sudah memiliki kasih yang besar itu, dapat menerima siapapun juga dalam bentuk apapun juga dengan pengampunan. Pengampunan bukan keluar dari mulut.
Pengampunan bukan keluar dari pikiran, tetapi hati kita terbuka. Yuk kita bangun persatuan. Kita bangun menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita benar-benar menyerahkan hidup kita. Yesus benar-benar menghancurkan tembok pemisah. Dan Yesus akan gantikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Damai sejahtera jangan hanya menjadi tujuan. Tetapi damai sejahtera itu sudah diberikan Tuhan, kembangkan di dalam hidupmu. Kita sudah punya. Tumbuhkan damai itu. Usir, hancurkan musuh-musuh yang ada di dalam hati kita. Sehingga tidak muncul akar pahit di dalam hidup kita. Kita menjadi pendoa yang penuh damai. Bukan pendoa yang masih ada landasan akar pahit. Jemaat, kematian Yesus di kayu salib itu menunjukkan kasih yang luar biasa kepada kita. Dan kasih yang luar biasa pada kita ini harus kita teruskan kepada orang lain. Sehingga Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita, yang menghancurkan tembok-tembok pemisah ada di dalam hidup kita. Maka satu pertanyaan, benar enggak Yesus ada di dalam hati? Jawabannya gampang. Setelah aku hancurkan, setelah aku izinkan tembok pemisah ini, setelah aku hancurkan tembok perseteruan ini, aku izinkan Yesus menghancurkan tembok perseteruan ini. Berarti Yesus ada di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Satu pelajaran yang sulit. Kalau kami harus menunjuk orang lain, itu pelajaran yang paling gampang. Sekarang kami harus menunjuk diri saya sendiri. Apakah ada faktor-faktor yang mengatakan bahwa ada perseteruan itu masih ada dalam hati? Ya Tuhan, ya Roh Kudus, dengan sinarmu biar dihancurkan oleh Yesus. Kami rela. Kami menjadi alat yang kau pakai di dalam setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, biarlah pelajaran hari ini kita tuntaskan di dalam tutur kata dan tingkah laku kita dalam keseharian. Sebelum kita berpisah, mari kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini masih sangat bijaksana kalau kita memakai masker di setiap kerumunan. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka dengan jadwal minggu pagi jam 7 itu untuk anak sekolah minggu, jam 9 itu untuk umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya ada ibadah pendalaman, ada ibadah muda remaja. Yang ketiga, setiap Selasa jam 6 sore ada pelajaran ibadah online, ibadah pendalaman Alkitab. Lalu selanjutnya tiap Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan ibadah cabang. Mari kita pilih. Bapak Ibu yang belum ikut, daftarkan diri. Lalu ibadah online, tolong didoakan. Hari ini kamera saya ngadat satu. Doakan supaya kamera ini menjadi sarana untuk ibadah online. Alat-alat jadi awet, lalu krunya semangat dan krunya sehat. Doa untuk ibadah online. Dan kalau Bapak Ibu sudah menerima ibadah online,
tolong di-share kepada 5 orang. Supaya pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, itu dapat terpenuhi dengan ibadah online yang kita lakukan. Nah, saya rasa pengumumannya cukup sekian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami. Dan kami telah belajar, kami akan praktekkan apa yang Kau perintahkan pada kami. Dan saat ini kami menyatukan iman kami berdoa untuk Ibu Gito, untuk Ibu Mbing, dan juga untuk Bapak Petrus Sutrisno, jamaah Tuhan. Sehingga mereka sehat, mereka kuat, mereka jadi alat-Mu. Kami juga bersyukur Kau telah menyembuhkan Pak Gito, Kau telah menyembuhkan Lili, Kau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Saat ini kekuatan baru mereka miliki untuk mereka bersaksi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Dan Engkau telah mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedanganlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.